Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bajili Syari sejak dini. Nah, buat bunda-bunda semua yang ingin beli baju gamis anak atau beli di Bergo Syari seperti yang saya pakai, bunda langsung aja cek di website kami bajili.com. Perkenalkan, saya Yuli, owner dari Bajili. Di video kali ini saya bakal sharing nih ke bunda-bunda semua tentang kelebihan dan kekurangan jadi penjual Shopee Mall. Oke, kita mulai aja ya bunda. Jadi Bajili itu udah menjadi penjual Shopee Mall dari tahun 2019. Berarti kurang lebih udah 3 tahun ya mengalami seperti apa sih Shopee Mall itu. Jadi insya Allah yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran nih buat bunda-bunda semua yang ingin menjadi penjual Shopee Mall. Nah, kalau misalnya bunda-bunda belum tahu Shopee Mall itu apa, jadi Shopee Mall itu salah satu tingkatan seller tertinggi nih di Shopee. Jadi kalau misalnya bunda sebagai seller atau penjual, nanti bunda tuh biasanya masuk ke seller biasa dulu. Kalau misalnya nanti penjualan bunda udah semakin banyak, terus sudah kayak gitu performance toko bunda juga semakin bagus, nanti biasanya bakal ada undangan dari Shopee untuk menjadi star seller. Kalau misalnya udah melewati star seller nih, terus performanya toko bunda tetap bagus, terus toko bunda banyak diminati oleh customer, nanti bakal ada undangan lagi buat naik menjadi star plus seller. Nah, yang tertinggi ini adalah si Shopee Mall. Kalau Shopee Mall itu bunda-bunda nggak bisa diundang langsung nih oleh Shopee, karena memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kalau misalnya bunda-bunda mau jadi Shopee Mall. Nah, untuk videonya juga udah saya buatkan persyaratan menjadi Shopee Mall ini. Bunda bisa langsung cek aja di YouTube-nya Bajili ya, nanti cek aja dengan keyword Shopee Mall. Nah, kelebihannya apa sih kalau misalnya jadi penjual Shopee Mall? Nah, kalau misalnya dari sisi customer ya bunda, melihat penjual Shopee Mall ini pasti lebih dipercaya. Kenapa lebih dipercaya? Karena memang dari Shopee-nya sendiri memberikan garansi kalau barang yang dijual di Shopee Mall itu adalah ori atau original. Kalau misalnya ternyata penjual memberikan barang yang tidak original ke customer, Shopee akan mengganti 100%. Jadi bunda nggak usah khawatir, kalau misalnya Shopee Mall itu udah pasti terpercaya, insya Allah ya bunda. Lalu yang kedua adalah kelebihan kalau misalnya jadi Shopee Mall yang saya rasakan adalah kita punya PJ atau Relationship Manager yang megang toko kita di Shopee. Jadi kalau di Bajili itu ada penanggung jawabnya dan kita komunikasi intens setiap hari bunda. Nanti dari pihak Bajili dan dari pihak RM-nya Shopee kita bikin grup bareng-bareng, terus komunikasi tiap hari. Nah, komunikasinya apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, RM itu ngasih info kalau misalnya ke kita ada promo. Kalau misalnya kita mau ikutan promo ini enggak, promo apa aja? Contohnya ada flash sale, terus misalnya ada dibuka untuk paket-paket tanggal kembar, misalnya 11-11, 12-12, atau promo paket lebaran. Mereka biasanya suka nge-infoin di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Lalu udah kayak gitu, kalau misalnya ternyata ada permasalahan nih di orderan kita atau ada permasalahan di toko kita, pihak RM itu yang bakal ngasih tahu paling cepat ke kita. Jadi komunikasi kita dengan pihak Shopee itu lancar banget loh bunda. Bisa dibayangkan kalau misalnya bunda ada masalah nih di tokonya bunda, nanya dulu ke CS. Dari CS nanti responnya kan agak lambat ya, terus nanti kalau misalnya ternyata terputus, kita harus ganti CS lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan RM ini komunikasinya sangatlah cepat dan sangatlah taktis ya kalau menurut saya. Nah, yang ketiga adalah tugasnya dari RM itu adalah mereka bakal ngasih info-info terbaru sama kita, info-info terupdate. Misalnya ada kenaikan atau ada kenaikan harga administrasi misalnya kayak gitu ya, fee adminnya naik, atau misalnya ternyata ada perpanjangan waktu pengemasan gara-gara overload kemarin, misalnya 10-10 atau 11-11, pokoknya info apapun itu, info terupdate dari Shopee itu akan diinfokan ke kita melalui RM. Jadi ya insya Allah kita nggak akan ketinggalan update-update terbaru nih dari Shopee. Kalaupun misalnya ternyata ada fitur-fitur terbaru nih dari Shopee, contohnya waktu itu ada Shopee Live.
fitur Shopee Live itu masih baru nih di Shopee. Terus udah kayak gitu ya, kita sebagai seller Shopee Mall tuh udah tahu kalau bakal ada fitur Shopee Live. Terus udah kayak gitu misalnya ada perubahan dari sistem di Shopee, itu bakal diinfokan juga oleh seller relationship manajernya Shopee ke toko kita. Jadi insya Allah kita nggak akan ketinggalan update dari Shopee. Nah, yang keempat adalah toko kita akan dipantau performance-nya oleh relationship manager. Jadi kalau misalnya biasanya sih di Bajuri itu bakal ada evaluasi 3 bulanan ya atau 6 bulanan akan ada evaluasi dari pihak Shopee. Oh, misalnya performa toko kita di 3 bulan ini bagus nih, nanti dilihat kira-kira bagusnya kenapa. Kalau misalnya bagus itu berarti harus dipertahankan. Kalau misalnya performa kita jelek, bakal dievaluasi lagi, kenapa nih kira-kira, apa misalnya kita kurang ngebus di promosinya, atau misalnya ternyata produk kita udah aging ya, udah lama, jadi kita butuh nih ngeluarin produk-produk baru. Itu bakal ada evaluasi dari pihak Shopee bersama dengan kita. Jadi nanti kita dan Shopee sama-sama berkembang, Bunda. Jadi Shopee tidak membiarkan toko kita untuk bekerja sendiri. Insya Allah nanti bakal dipandu juga, bakal kita ya komunikasi intens lah dengan pihak relationship manager. Nah, yang ketiga adalah keuntungan menjadi Shopee Mall. Menurut saya adalah keren sih, Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda bayangkan di Shopee Mall itu semua seller-seller atau brand-brand yang besar itu kan semua gabung di situ ya. Kalau misalnya di kategori fashion muslim tuh ada Zalora, ada Zoya, atau misalnya ada Robani, ada Safira. Dan ketika Bajuli masuk Shopee Mall tuh saya pribadi sih ngerasa keren aja, karena memang disetarakan dengan brand-brand besar yang memang sudah lama, yang sudah sustain di dunia fashion. Jadi ya bangga aja sih hasil perjuangan kita untuk berjualan yang selama ini dianggap oleh Shopee. Oke, nah kekurangannya ada juga nih, Bunda. Jadi kekurangannya memang dari sisi biaya sih ya. Kalau misalnya biaya Shopee Mall itu yang dibebankan ke seller itu lebih besar dibandingkan biaya dari star seller atau star plus seller atau seller biasa. Jadi kalau misalnya Bunda jualan di Shopee itu pasti nanti akan dikenakan biaya admin ya. Biaya admin Shopee Mall ini kalau tokonya Bajul itu dikenain sekitar 5%. Terus itu kalau misalnya kita ikutan program cashback ekstra, atau misalnya kita ikutan program gratis ongkir ekstra, itu juga bakal dikenakan lebih tinggi, kurang lebih sekitar 2%. Lalu ada biaya pembayaran lagi 1,5%. Belum kalau misalnya brandnya sudah menjadi badan usaha dan sudah berbadan hukum, itu akan dikenakan lagi PPN 10%. Jadi bisa Bunda bayangin, memang biaya yang dipangkas dari Shopee itu lumayan cukup banyak, kurang lebih sekitar 10% lah dari total transaksi yang kita dapat. Ya, jadi memang ada plus ada minus juga ya, Bunda. Cuma dengan segala benefit yang kami dapatkan ya, kami rasa untuk menjadi Shopee Mall itu sangat worth it. Nah, selain itu saya mau ngasih lagi tahu ke bunda-bunda semua, kalau misalnya kita sudah menjadi seller Shopee Mall, setidaknya kita tuh sudah dianggap sebagai seller yang qualified. Jadi kalau misalnya nanti nih ke depannya kita mau ekspansi atau enggak kita mau membesarkan brand kita, ya kita sudah punya modal nih. Kita pernah menjadi brand Shopee Mall. Jadi mungkin orang-orang juga atau misalnya penjual lain nggak akan menganggap kita sebelah mata, karena memang ya kita sudah qualified ya dari mata Shopee. Oke, itu aja Bunda, semoga bermanfaat. Kalau misalnya Bunda suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau misalnya Bunda nggak suka juga nggak apa-apa, dislike aja. Kalau misalnya mau sharing ke video ini dirasa bermanfaat, silahkan. Jangan lupa untuk subscribe juga akun ini. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.